Pemirsa, di tengah kelangkaan minyak goreng di tanah air, sejumlah oknum tak bertanggung jawab justru mengedarkan minyak goreng palsu. Di Kudus, Jawa Tengah, produsen kerupuk pun menjadi korbannya. Lantas bagaimana modus para pelaku? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, Geger Minyak Goreng Palsu. Minyak palsu. Belum tuntas masalah kelangkaan minyak goreng di tanah air, sejumlah oknum tak bertanggung jawab justru menabuh gaduh. Mereka mengedarkan minyak goreng palsu dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yakni Rp16.500. Padahal harga yang beredar masih di kisaran Rp18.000. Adalah Siti Mutoharo dan Asnawi, warga Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang menjadi salah satu korbannya. Minyak palsu, saudara, minyak, tapi ternyata palsu. Terbuai iming-iming harga miring, kakak beradik itu justru mendapatkan air berwarna kuning. Padahal Siti membeli hingga 21 jerigen. Satu jerigen memang benar berisi minyak, namun sisanya nihil. Kemarin belinya itu berapa dan harga pasaran itu berapa sih, Bu? Pasar pas 18, yang dia 16,5. Beli berapa total itu? 500 per kilo nih. Nah, ayah tadi belinya 20 jerigen, 21, tapi yang satu kan enggak palsu. Berapa nilainya, Bu, totalnya? 5 juta sih dia, enggak banyak sih yo. Tapi kan yo dia kalau terus-terusan salah-salah ketipu kan juga kasihan. Kalau saya dok ya enggak apa-apa. Masalahnya kan salah-salah juga ketahuannya ya. Hari Ahad tak pakai mau goreng. Kan dibuka Mbak Yu saya itu dulu ngasih sampel digadok ini. Loh Fit gimana? Aminnya kita Rafit kok baru kok berani blok kan gitu tak disornong. Terus mbak lu tak pilih aneh kan gitu. Terus ini milik saya dipilih bapaknya dicornong. Ternyata sama. Meski tak membeli sebanyak Siti, sang kakak Asnawi juga turut merugi. Kerugian mereka berdua pun mencapai jutaan rupiah. Kita tergiur karena harga yang murah. Yang biasanya kan harga 17,5 ada minimal loh. Ya, terus? Kalau ini kan harganya kan 16,5. Karena itu harga. Terus diantar juga itu Pak? Minyaknya diantar ke sini berarti? Ya, diantar ke sini. Berapa liter Pak yang berapa jerigen? 5 jerigen. Serap berarti sekintal 25. Berarti 125 kilo. Nilainya berapa Pak? Kalau nilainya harga? Ya. Nilainya harga 2.062.000. Pasca temuan minyak goreng palsu, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus pun melakukan pengawasan rutin di sejumlah pasar tradisional sebagai langkah antisipasi. Sejauh ini belum ditemukan laporan dari pasar tradisional maupun modern terkait minyak goreng palsu lain di Kudus. Namun pihaknya meminta masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan hal tersebut di lapangan. Jangan ngomong di Kudus, karena minyak goreng itu bukan di Kudus, bukan ada palsu. Hanya satu, dan mereka itu juga pelanggan mereka untuk memasok ke mereka. Dan yang palsu pun juga mereka sendiri, jadi tidak ada di tempat lain. Hanya penipuan itu, bukan pemalsuan di Kudus, bukan. Hanya di satu tempat itu, dan mereka pelakunya sudah jelas ya. Itu ya udah itu di ranahnya pengambil. Polisi pun tak tinggal diam. Aparat turun tangan menyelidiki asal muasal peredaran minyak goreng palsu dan mengambil sampel yang akan diteliti lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Memang ada di situ penipuan berupa minyak goreng yang dijual ternyata di situ bukan minyak goreng. Sampai saat ini kita laksanakan penyidikan untuk ungkap pelaku dari penjual minyak goreng yang tidak sesuai. 2 orang pelaku pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah. Mereka adalah MNK dan AA.
Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mencampur minyak goreng curah dengan air bekas cucian mobil yang diberi pewarna makanan berwarna kuning. Dalam sekali melakukan pengoplosan, keduanya mampu mendapatkan keuntungan hingga 5,6 juta rupiah lebih. Jualnya berapa? Per liter? Cara pengolahan air dicampur dua warna. Kurang kenceng Pak. Untungnya per liter Pak. Untungnya per liter ya. Nggak ada untungnya apa namanya? Bus. Selama ini kerja sudah berapa banyak? Saya cuma sekali Pak. Yang ketahuan. Kali di Kudus, pagi Rembang. Nanti sekali, Rembang sekali, Kudus sekali, 3 kali berikutnya. Masyarakat kita telah dirugikan dengan adanya minyak palsu. Jadi minyak goreng yang telah dilakukan, modus operandinya adalah tersangka menjual minyak murni. 1 kali minyak murni kepada pelanggan, kemudian 2 kali dia mencari untung dengan cara mencampurkan minyak asli dengan zat perwarna. Jadi ini dikembangkan oleh pelaku tidak hanya di wilayah Kudus, tapi di daerah Pati, daerah Rembang, dia gunakan untuk kegiatan untuk mencari keuntungan pribadi. Lantas siapa yang paling bertanggung jawab? Mungkinkah para korban mendapatkan keadilan di tengah kelangkaan minyak Kalau goreng? kita bicara pemerintah, dalamnya adalah pemerintah daerah, ya. Karena di situ artinya tanggung jawab dinas perdagangan, dinas perindustrian yang dalam hal ini bisa kita katakan gagal di dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran. Ya, dinas perdagangan bertanggung jawab terhadap barang yang beredar di pasaran dan kemudian juga dinas perindustrian. Nah, itu yang saya kira kalau ditanyakan siapa yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Sedangkan polisi tentu akan melakukan law enforcement yang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kompetensinya, yaitu dalam proses pemidanaan. Karena lagi-lagi bahwa pemalsuan barang, termasuk pemalsuan minyak goreng, adalah tindakan pidana. Kedua pelaku kini dijerat pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Serta pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Minyak palsu.